A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa masyayikhina fit tariqah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadas sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj bikin kacau logika orang-orang Quraisy di Mekah. Apalagi buat yang hadir manaqib hari ini, sebelum Isra Mi'raj mau naik burak, datang Syekh Abdul Qadir nyodorin pundaknya, dijadikan pijakan oleh Nabi naik ke burak. Maka logika yang hadir pun kacau lagi. Rasulullah hidup menjadi Nabi antara tahun 609 sampai 632, jadi awal abad ke-7. Syekh Abdul Qadir itu abad ke-11. Wafat beliau saja tahun 1166, abad 12 lah. Nabi Mi'raj, Nabi abad ke-7. Syekh Abdul Qadir hidup abad ke-12. Ada selisih waktu 500 tahun. Bagaimana mungkin 500 tahun sebelumnya Syekh Abdul Qadir sudah datang memberikan pundaknya untuk diijab. So sekalian, semua itu memang bikin kacau bagi orang-orang yang berpikirnya sederhana, terpaku kepada alam fisik, alam mulki ini yang kita lihat. Ada awan, ada langit, ada gunung, ada lautan, terpakunya ke situ saja. Sudah begitu, selain terpaku pada alam empirik, alamul mulki, juga terbiasa berpikir linear, segaris saja. Padahal orang dari Jakarta mau ke Surabaya tidak hanya naik mobil terus masuk tol, terus ngikutin tol saja sampai. Dari Jakarta ke Surabaya banyak alternatifnya. Bisa naik kereta api, bisa pakai mobil, bisa naik pesawat terbang, jalan kaki juga bisa. Dan jalan pun tidak harus, kalaupun naik mobil tidak hanya dari sini ngikutin tol saja, bisa saja ke Bogor dulu, ke Puncak dulu, Cianjur, ke Bandung dulu. Banyak jalan. Tapi ada orang yang cara berpikirnya tuh linear, satu garis saja. Dan pemahaman alamnya pun cuma alamul mulki, alam fisik saja. Padahal jalan kehidupan itu lateral, banyak pilihan-pilihan, banyak cabang-cabangnya. Padahal alam itu berlapis-lapis, ada alam fisik, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Itu banyak. Nah, bicara tentang Mi'raj, ayatnya itu tidak lain adalah surat Al-Isra, surat ke-17 ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Betul itu punya ayatnya. Subhana maha suci, alladzi yang siapa yang berarti ada pelakunya di situ yang tersembunyi. Pada kata-kata alladzi itu ada pelaku, ada fa'ilnya yang tersembunyi, ya. Maha suci alladzi, dia yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi perjalanan itu bukan karena inisiatif atau kemauan Nabi Muhammad SAW, tetapi inisiatif Allah. Dan kalau sudah inisiatif kemauan Allah, jangan dipertanyakan lagi kekuasaan Allah, ya. Allah Maha Kuasa. Segala fasilitas yang Allah kuasai bisa Allah gunakan. Tidak usah lagi ditanya, ini Mi'raj ruhnya saja atau ruh bersama badan. Kenapa ditanya begitu? Kalau badan melintasi jarak-jarak yang jauh dalam waktu singkat, berarti kecepatannya sangat tinggi. Dalam teori fisika, kalau bergerak dengan kecepatan tinggi, terjadi friksi, pergesekan dengan udara, menimbulkan panas, terbakar. Karena ente wawasannya dalam alam mulki saja, alam fisik, alam materi. Itu cuma dalam alam benda, ada alam dimensi lain, ya. Jadi nggak usah ditanya. Kadang-kadang yang salah itu justru terletak di pertanyaan. Maka ada pertanyaan yang tidak harus dijawab. Contoh, yakin Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Kuat? Yakin. Nah, ini pertanyaannya. Apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar dan sangat berat, yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Coba jawab. Kalau dikatakan Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar, yang sangat berat, yang Allah tidak mampu mengangkatnya, ya, Allah masa nggak mampu mengangkat? Kalau dibilang Allah nggak mampu mencipta batu seperti itu, masa Allah nggak mampu? Kelihatannya membingungkan itu pertanyaan, ya, bikin pusing orang menjawab. Padahal nggak usah dijawab. Allah harus mampu dalam pertanyaan itu. Allah harus mampu menciptakan yang Allah tidak mampu mengangkatnya. Artinya dua hal yang bertentangan harus ada pada satu kesempatan, harus mampu dan harus tidak mampu. Bagaimana mungkin kita menuntut sesuatu harus ada tapi tiada? Jadi yang salah yang nanya. Emangnya setiap orang nanya langsung harus dijawab? Itu. Jadi cermati pertanyaannya. Begitu, ya. Untuk apa Allah selenggarakan Isra Mi'raj itu? Di ujung ayat, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu memang ada dan maha mampu mengadakan. Dari tiada Allah mampu mengadakan. Jadi bukan saja ada, tapi mengadakan. Allah maha hidup dan maha menghidupkan. Allah maha cerdas dan maha mencerdaskan. Allah maha berkehendak, apa kehendaknya masih terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Sekarang caleg kan baru berkehendak untuk dipilih, ya baru berkehendak, kejadian belum tentu. Itu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, bukan saja keinginannya terjadi, Allah pun maha mampu menghendakkan.
Sehingga orang-orang yang nggak punya keinginan pun, makhluk yang tidak punya kehendak, bisa dibikin berkehendak. Ada yang tadi pagi mau berangkat manakib, aduh kepala pening, badan pada ngilu, kurang tidur, kayaknya nggak kuat nih buat jalan. Nah, udahlah, tidur aja berbaring. Tapi akhirnya dia pun gelisah. Pelan-pelan dia bangun, dia ke kamar mandi, dia dandan, dia berangkat juga, sampai juga ke sini. Di saat dia tidak lagi berkehendak, Allah menghendakkan, jadi juga. Itu Allah Maha Kuasa dan Maha Mengkuasakan. Bukan saja Maha Mampu, tapi memampukan orang-orang yang tidak mampu. Itu. Ada yang masih ragu, mau nikah, mampu apa enggak, ngasih makan anak orang nih nanti. Dan Allah mampukan, ya mampu juga. Gitu. Yang salah kita. Saya mau kawin kalau kuliah udah selesai, kalau udah punya pekerjaan, kalau udah punya motor. Allah yang memampukan, kamu yang ngatur. Ya akhirnya begini deh nasib. Sarjana udah, S1 sudah, S2 sudah, bini jangankan 2, 1 juga kagak juga. Karena kemampuan dia ukur dengan dirinya, bukan Allahnya. Itu padahal Allah yang memampukan. Persoalannya iman sama nyali, itu aja. Itu ya, bukan soal ini itu. Punya iman apa enggak, punya nyali apa enggak, gitu aja ya. Itu. Nah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan. Jadi Allah mau show, mau mejeng, Allah mau mempertontonkan, Allah mau memperlihatkan kehebatan-kehebatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah harus mempertontonkan itu kepada Nabi? Karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW yang sedang tinggal di muka bumi, Muhammad SAW yang hakikatnya ruh, sedang hadir di dalam basar, di dalam tubuh, di dalam badan, tinggal di Mekah, sedang menghadapi tantangan dalam dakwahnya. 2 tantangan kehidupan yang berat, yaitu tantangan politik dan ekonomi. Kira-kira mirip juga lah dengan kita sekarang. Apa tantangan ekonominya? Khadijah yang begitu kaya raya, yang selama ini memberikan dukungan keuangan untuk dakwah Nabi, wafat. Abu Talib, paman Nabi, seorang bangsawan, tokoh yang sangat dihormati, punya karisma politik, sangat berpengaruh, wafat. Jadi backing ekonomi, backing politik, wafat. Sementara itu kaum musyrik justru sedang semakin menguat semangat permusuhannya. Mumpung nih Muhammad kehilangan backing, gak punya duit, gak punya pendukung partai. Partai dulu belum ada partai, belum ada demokrasi ya. Gak ada backing nih. Nah, musyrik makin ngelunjak, begitu aja. Itu berdasarkan survei bahwa besok nih pemilu bulan April, partai-partai yang akan mendapatkan suara di atas 4% itu sedikit. Yang ikut pemilu banyak, tapi yang nanti bisa dapat di atas 4% suara sedikit. Dan dengan apa namanya, electoral threshold ya, yang di bawah 4%, meskipun dia nanti dapat pendukung, dia nggak boleh masuk DPR. Itu nanti juga pemilu berikutnya nggak boleh ikut pemilu tuh, bubar, suruh bubar. Itu. Nah, di antara partai-partai yang besar itu, yang nanti di atas 6%, terbesar adalah PDIP 23%. Coba lihat anunya, datanya, supaya jangan, nggak enak juga kalau ngomong salah data, soalnya dibully habis. Rakyat ini terlalu cerdas, itu ya, rakyat terlalu cerdas zaman sekarang, salah data habis ya.
Ini survei terakhir nih dari kelompok mana nih? Carta Politika ya. Bahwa nanti PDIP dapat 23%, Gerindra dapat 16%, Golkar 9,8%. Jadi yang teratas PDIP paling besar, Gerindra, Golkar. PKB 7,4%, Demokrat 4,9%, Nasdem 4,5%, PSI 4,2%. Yang lain di bawah 4%. PKS 3,6%, P3 3,3%, PAN 3,1%, ya, lain-lain. PBB juga. Artinya setelah pemilu besok, Indonesia akan didominasi oleh partai-partai yang sekuler. Karena dari 6 partai yang kemungkinan lolos itu cuma satu yang berciri Islam, PKB, itu pun cuma 7,4%. Katakanlah 7,5. Jadi nanti kira-kira di DPR 92,5 itu orang-orang dari partai sekuler itu. Dari partai Islam nggak ada yang lolos, cuma 7,5%. Padahal tugas DPR antara lain membuat undang-undang. Bisa kita perkirakan tuh masa depan undang-undang Indonesia kayak apa tuh dibuat oleh partai-partai sekuler. Nah, itu masa depan. Jadi ini yang saya bilang mirip suasana menjelang Isra Mi'raj. Umat Islam sedang kehilangan pijakan politik itu. Yang menarik partai baru PSI. PSI apa sih itu? Itu baru muncul bisa lolos jadi atas 4. Ya kalau ente pilih lolos, kalau ente nggak pilih kagak jadi lolos. Betul. Nah, ada partai-partai baru itu, ya. Karena sebenarnya tidak bisa hidup ini dipisahkan dari kehidupan politik dan ekonomi. Surat Al-Quraisy saja, surat Al-Quraisy itu menjelaskan bagaimana kehidupan yang integral. Falyabudu rabb hadzal bait. Tegakkanlah ibadah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Sebab hanya dengan menggiatkan ibadah maka dia Allah menjadi ridho. Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena Allah lah, Tuhan lah yang mengenyangkan orang dari lapar, mengamankan orang dari takut. Karena memang lapar dan takut ini dua problem mendasar manusia sejak awal di muka bumi. Karena lapar, lalu orang berburu, cari binatang di hutan, cari buah-buahan dari berbagai pohon. Lama-kelamaan bukan hanya berburu binatang, bukan hanya cari buah-buahan, binatang yang masih kecil pun diternakkan. Jadi bukan kalau udah lapar baru berburu, binatangnya sudah dikandangin, diternakkan. Ikan bukan lapar baru dikejar-kejar di laut, ikan ditambakkan, diempangin. Pohon bukan hanya nunggu kalau dia berbuah dicari-cari, pohonnya pun diladangkan sehingga prosesnya menjadi lebih baik. Nah, dari hidup mencari-cari akhirnya hidup menetap, bikin ladang, bikin peternakan, bikin tambak itu. Lalu kemudian setelah diladangkan, setelah ditambakkan, muncul produksi yang berlimpah. Muncul produksi yang berlimpah. Sehingga bisa saja berlebihan, kelebihannya dijual. Jadi dari aktivitas berburu berubah menjadi berladang, meningkat jadi berdagang. Itu. Jadi berdagang. Nah, hasil-hasilnya yang berlimpah kemudian diproses, bukan sekadar buah itu matang lalu dijual, buah itu pun bisa diproses lagi, dijadikan manisan, dijadikan sirup. Nah, terjadilah proses industri. Industrinya menggunakan mesin, mesinnya dibikin otomatis. Nah, mesin yang sudah otomatis kemudian dikendalikan secara jarak jauh. Itulah yang sekarang namanya
Industrial Revolution 4.0, revolusi industri tahap keempat. Sudah menggunakan internet. Untuk dagang sana sini, untuk bikin industri, untuk berladang perlu modal. Maka muncullah lembaga permodalan. Untuk memudahkan transaksi perlu bank. Jadi titik berangkatnya manusia lapar. Dari laparlah muncul bentuk-bentuk ekonomi yang begitu berkembang. At'amahum min ju', mengenyangkan dari lapar. Bahasa Inggrisnya freedom from wants, membebaskan dari berbagai keperluan, dari kebutuhan-kebutuhan dasar. Problem kedua, takut. Ya jelaslah takut. Zaman dulu kalau jalan sendirian disergap harimau. Maka supaya tidak mudah disergap, jalan berkelompok. Apalagi setelah tidak lagi berburu, tapi sudah mulai menetap, berladang, beternak, maka kehidupan berkelompok harus makin kuat. Problem hidup berkelompok, harus ada pemimpin. Itu muncul problem kepemimpinan. Ini akar politik. Nah, kalau sudah ada pemimpin, apakah semua bisa diatur, dikendalikan oleh pemimpin? Tidak. Persoalan sangat berat. Kalau gitu pemimpin bukan satu. Pemimpin ada yang tertinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Maka kemudian bagi-bagi kekuasaan, distribution of power. Ya. Problem pembagian kekuasaan itu problem politik. Lalu bagaimana penguasa yang sudah punya kekuasaan itu supaya jangan bertindak sewenang-wenang? Harus ada pengendalian, harus ada yang mengawasi. Siapa yang bisa melakukan pengawasan? Dan kalau pemimpin itu mati, bagaimana pergantiannya? Maka ada proses pemilu, ada proses legislatif dan segala macam. Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi dan politik. Jadi kalau ada yang bilang, udahlah kita tarekat, tambih aja tambih, nggak usah politik. Ya tambihnya ente jual, buat dukung salah satu calon. Giliran orang lain punya calon lain, tambih, nggak usah politik. Ente udah ngejual tambih buat mendukung calon yang ente sukai. Gimana? Orang lain disuruh tambih, gitu. Nggak bisa begitu, ya. Sama di Jatman juga begitu, ya. Kalau udah mulai ngomong politik, jatman, tarekat, nggak usah berpolitik. Karena ada suara yang berbeda dengan dia. Tapi besok-besok dia iseng juga, dia munculin juga posting dukungan dia. Giliran orang lain punya lain, jatman jangan dibawa ke politik, katanya. Nah, ini kelakuan politisi kampung, gitu, ya. Oke, karena memang hidup manusia tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik. Problem yang dihadapi oleh Nabi, problem ekonomi dan politik. Ya. Sementara ada ancaman musyrik, ya, orang-orang ateis itu semakin menguat pengaruhnya. Itu, ya sama lah kita sekarang. Sekularisasi sedang semakin menguat. Ya, coba kalau besok itu dari 6 partai yang lolos itu cuma satu yang bercirikan keagamaan, PKB, kan yang lainnya sekuler jadinya. Nah kalau sudah sekuler, yang namanya partai sekuler itu namanya aja sekuler, berasal dari kata seculum, bumi yang bulat tempat kita tinggal, bahasa Latinnya itu seculum. Orang dalam filosofi dasarnya ada yang menganggap diri kita cuma tubuh, badan, dan diri kita yang badan ini, yang serba materi, hidupnya cuma di bumi, di sekulum. Kalau badan kita mati, badan kita busuk, musnah, selesai. Bagi orang yang materialistik dan sekuler, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Ruh itu nggak ada, jiwa nggak ada, spiritual nggak ada. Badan, tuh diri kita ya badan. Kalau badan mati, busuk, musnah, ruh nggak ada. Hidup cuma kini di sini. Ketika badan masih di bumi, masih di sekulum, faham yang menganggap hidup hanya sebatas sekulum, itu yang disebut sekuler. Maka bagi orang sekuler tidak ada akhirat, surga dan neraka nggak ada.
Nah, pasangannya sudah materialistik, sekuler. Itu jiwa tidak ada, spiritualitas tidak ada, akhirat tidak ada, surga neraka tidak ada. Lalu dalam hidup berpolitik bagaimana? Politik ini kan urusan kita di muka bumi. Agama itu kan urusannya Tuhan. Tuhan itu kan bukan di bumi, Tuhan tuh di langit sana. Dan ada surga neraka. Agama itu urusannya dengan surga neraka. Surga neraka itu ya di akhirat nanti. Sedangkan politik sekarang, kini, di sini, di bumi. Makanya dalam berpolitik gak usah deh bawa-bawa agama. Agama itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya. Konsekuensi beragama, masuk surga, masuk neraka. Surga neraka itu nanti di akhirat. Politik itu ya sekarang. Maka dalam berpolitik tidak usah bawa-bawa agama. Nah, itu paham materialisme, sekulerisme yang masuk ke dalam politik. Nah, kalau nanti parpol-parpol itu didominasi 92,5% oleh parpol yang sekuler, Indonesia ke depan mau kemana? Ente nggak bisa sekadar teriak NKRI harga mati. Ya. Harga mati ya entenya mati duluan. NKRI-nya dibawa orang. Itu. Apalagi sekarang kekuatan pemodal kapitalisme masuk. Dulu juga abad ke-16 ketika muncul berbagai kesultanan Islam di Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara, di Indonesia ini banyak kesultanan-kesultanan Islam dulu. Memangnya yang awal-awal menjajah negara Belanda, memang yang awal-awal menjajah Indonesia negara Portugis? Bukan. Negara Belanda terlalu kecil, militernya kecil, Portugis juga kecil. Loh, jadi yang menjajah kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia itu siapa dulu? Bukan negara awalnya. Karena di Eropa Barat terjadi Renaissance, waktu itu orang berhasil melakukan membangun mesin-mesin kapal, bikin senjata. Maka para pedagang yang punya duit banyak, kita ngapain dagang di Belanda saja, negaranya kecil, kita duit banyak nih, teknologi kapal baru berkembang, pesan bikin kapal yang besar, beli, duit ada. Lo kapal ini kan nanti harus ada yang ngurus, harus ada yang naikin layar, gulung layar, harus ada yang membersihkan dan segala macam. Perlu anak buah kapal, ABK. Cari nelayan-nelayan, gak capek lo, cuma nyari ikan doang pakai kapal kecil. Mau nggak ngurusin kapal besar? Kita pergi jauh. Jadi ABK, anak buah kapal, gaji. Itu. Kapalnya ada, anak buah kapalnya ada. Lalu yang diperlukan apa? Cari para pedagangnya. Nah, para pedagang. Nih, jago nawar nih, ayo ikut. Nah, nanti kamu di tempat-tempat tujuan beli barang, berunding, cari barang, beli barang. Ente kan jago nawar. Kalau bahasa kita sekarang bagian purchasing, bagian pengadaan barang, atau orang marketing. Nah, itu sudah. Kemudian cari administrasi yang mencatat barang, ngatur gudang, cari klerk. Semua ini perlu ada yang mengawasi. Cari bagian keamanan. Maka ada orang-orang yang dilatih keamanan, dikasih seragam, dikasih senjata. Nah, berangkatlah kapal itu. Kapal besar, yang ngurus kapalnya ABK, pedagang yang jual beli ada, yang ngurusin administrasi menata gudang ada, kemudian yang apalagi keamanan juga ada. Dan masuk ke Malaka, ke kerajaan Kesultanan Islam di Malaka. Begitu kapal merapat, turunkan perahu yang kecil. Nah, maka si orang kaya juragan kapal ini bawa perhiasan-perhiasan emas. Nah, dikawal oleh bagian keamanannya. Merapat, datang, ini pusat kerajaan Malaka, ini pusat kerajaan Aceh, ini pusat kerajaan Sriwijaya, ini pusat kerajaan, semua pusat kerajaan didatangin. Nyembah, saya datang dari negeri yang jauh membawa hadiah,
Maka kepada raja, kepada sultan dan orang-orang dekatnya, para elit politiknya kasih hadiah tuh, emas ya, dalam jumlah yang banyak, kasih emas yang banyak, berpeti-peti. Terus engkau adalah raja, penguasa, kami berikan hadiah, izinkan kami berdagang di sini. Dapat izin, sudah dikasih hadiah, dapat izin lokasi, itu ya, dapat izin lokasi, dapat tempat tinggal di pinggir pantai, hak guna usaha, dapat HGU itu. Nah, lalu mereka berdagang, bikin tenda-tenda. Pedagang-pedagang dari pedalaman Sumatera, tanah Jawa, ada yang bawa damar, ada yang bawa getah karet, ada yang bawa palawija, ada yang bawa cengkeh. Pada datang kan ke kota besar, dibeli oleh pedagang ini. Ya, dibeli dengan emas, ditukar dengan pedang buatan Eropa, ditukar dengan itu terjadi. Lama kelamaan tanah di pinggir pantai itu bukan hanya tenda, demi keamanan jangan ada maling, dipasangin pagar. Lama kelamaan bukan lagi pagar, bikin dinding, akhirnya jadi benteng. Itu. Jadi sama saja pedagang sekarang juga begitu. Itu bikin real estate, pasangin pagar, pasangin tentara satpam, jadi benteng. Datang pemodal asing dari luar, bikin pabrik real estate, jadi benteng. Datang investor luar, bikin real estate, jadi benteng. Sama aja. Maka benteng-benteng itu selalu ada di pantai dekat pelabuhan. Nanti ketika mereka makin besar, mereka bukan ngandelin penduduk negeri datang bawa hasil buruan, hasil tanaman. Mereka yang sudah dekat dengan penguasa politik masuk. Kami punya teknologinya, boleh nggak kami masuk ke dalam hutan? Penguasa politik kasih lagi duit. Maka dapatlah, pokoknya hutan di wilayah ini sekarang menjadi wilayah usaha kamu. Nah, HGU makin besar, itu bikin perkebunan sendiri. Itulah VOC. Itu. Nah, kalau sudah benteng kuat, perkebunan sudah semakin kuat, ngapain lagi? Ini raja makin tua nih, sebentar dia mati, siapa penggantinya? Ya penggantinya biasanya anak tertua. Tapi anak tertua ini semangat nasionalismenya, kita harus pertahankan tanah air kita, jangan diganggu asing. Nasionalismenya terlalu kuat dia nih, susah diajak kerjasama dengan kita. Kalau begitu adiknya aja, adiknya biasa dari kecil main melulu, memang nih pendidikan rendah, chatting mulu lagi. Itu. Nah, maka si adik yang lemah dipersiapkan, dikasih hadiah, dididik bahasa asing oleh para pedagang-pedagang penjajah itu, VOC itu, diberikan wawasan dan segala macam, akrab, sudah menjalin hubungan dengan pihak asing si adik. Nah, si kakak yang kuat itu mungkin terlalu asik dengan dirinya sendiri. Begitu raja yang tua betul-betul mati, mestinya secara hukum adat anak laki-laki tertua jadi raja. Tidak, si adik didorong untuk berontak. Dia sudah diberikan pendidikan, sudah diberikan wawasan. Itu. Nah, rakyat juga sebenarnya tahu yang harus kita dukung ini menurut hukum adat yang tua. Tapi kan rakyat kemudian dikasih duit, si adik dikasih pinjaman duit oleh pedagang. Nih lu bagi-bagi duit ke rakyat supaya dukung. Rakyat yang mestinya dia tahu hukum adat mendukung yang tua, jadi mendukung yang muda. Itu. Jadi politik itu udah terlibat asing itu. Nah, maka rakyat-rakyat itu dapat uang, dapat sembako banyak. Nah, akhirnya mulai memberikan dukungan kepada yang muda. Yang muda merasa dapat dukungan, berani ngelawan sama yang tua. Pecahnya kerajaan Kesultanan Mataram kan begitu. Jadi Solo dan Jogja sama. Nah, lalu kalau sudah punya dukungan, sudah ada dukungan dari rakyat, perlu senjata. Penjajah kasih senjata, terjadi perang saudara. Akhirnya yang menang
justru yang lemah. Karena makin lemah, makin diatur oleh pedagang-pedagang penjajah itu. Nah, kamu kan udah menang. Saya mau debat tuh hutan yang di sana, saya mau lembah yang di sana, kasih lagi perizinan. Begitu. Makanya pusing itu Sofyan Jalil, kepala Badan Pertanahan Nasional. Begitu luas Indonesia, apakah semua tanah di Indonesia sudah disertifikatkan? Belum. Sudah disertifikatkan, ada sebagian, tapi kan dia kepala BPN. Dari semua tanah-tanah yang disertifikatkan, 75% tanah di Indonesia yang sudah disertifikatkan, itu sertifikatnya milik segelintir orang. Itu orang ini punya perusahaan ini, pegang sertifikat, menguasai. Ini orang punya perusahaan ini, pegang sertifikat. Jadi 75% tanah di Indonesia yang sudah tersertifikat itu hanya dipegang tidak lebih dari 50 orang saja. Tidak lebih, tapi dia menguasai. Nah, itu. Jadi akhirnya VOC itu dapat izin bikin perkebunan sana sini. Lama-lama ya kalau perlu dibunuh ya dibunuh aja sekalian tuh raja yang lemah. Carikan, naikkan raja yang lebih baru yang mau taat. Maka muncullah pemerintahan boneka. Itu semua penjajahan abad ke-15-16 polanya sama begitu ke seluruh dunia. Yang menjajah bukan negara menjajah negara, pedagang, bisnismen yang masuk. Nah, nanti perusahaan-perusahaan itu makin banyak macam-macam usaha, mereka berkongsi, jadilah VOC gitu. Nah, jadi asosiasi. Nah, lama kelamaan VOC ini makin luas, seluruh Nusantara sudah dikuasai. Ada yang menguasai kebun-kebun di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Riau, segala macam itu perusahaan, semua di bawah VOC. Negara Belanda, Raja Belanda, tentara Belanda, ya di Belanda aja, nggak ngerti. Nah, para pedagang inilah yang ngambil barang-barang murah dari Nusantara. Bagaimana bisa murah? Awalnya sih dagang baik-baik, jual beli, lama-kelamaan tekan, lama-kelamaan tindas, lama-kelamaan ya namanya orang serakah, pedagang ya mau dapat untung banyak. Ya. Nah, kebun-kebunnya bagaimana? Ambil buru-buru, kerja paksa. Itu. Nah, karena pedagang dari wilayah jajahan nanti dapat beli barang murah, dijual ke Eropa dengan mahal, untungnya banyak, maka untung yang banyak bagi juga kepada Raja Belanda. Jadi raja di sini dikuasai, raja di Belanda pun dikuasai juga dengan setoran. Itulah hebatnya pedagang. Pantas Nabi bilang, kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perdagangan. Maka kalau mau cepat kaya ente dagang. Pengen kaya jadi ustad, akhirnya dagang ayat, dagang fatwa. Gitu ya. Pengen kaya jadi pegawai negeri, akhirnya ya dagang kekuasaan, bikin SPJ fiktif, korupsi, dagang. Raja-raja di Nusantara mereka kuasai, raja di negerinya mereka kasih uang, berkuasa juga. Maka sejak abad 17-18 muncullah apa yang disebut kekuatan kapitalisme dunia. Jadi di seluruh dunia itu ada negara-negara, tiap-tiap negara ada presiden, ada kepala negara, ada raja. Tetapi di balik semua itu ada kekuatan kapitalis. Para pedagang, para pebisnismen yang perusahaannya ada di berbagai negara dan dia bisa mengatur penguasa-penguasa negara setempat. Dia nggak punya negara, dia bukan kepala negara, tapi kekuatannya modal. Ini kapitalisme internasional. Dan itu terjadi sampai sekarang. Amerika sendiri di bawah kekuatan kapitalis, bukan Donald Trump yang bekerja. Ya kan Donald Trump presiden. Sebelum jadi presiden, Donald Trump adalah pengusaha. Jadi sekarang dia wakil daripada pengusaha untuk menjadi pimpinan politik, untuk menguntungkan para pengusaha, memeras rakyatnya sendiri. Itu dia sendiri sudah pengusaha, dia masuk orang terkaya dunia. Sama di Indonesia pun kecenderungannya begitu sekarang. Para taipan, para orang kaya rame-rame bikin partai. Itu bikin partai. Itu. Nah,
cari mana jago-jago politik di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ente partai apa sekarang? Oh, partai saya partai ente surveinya kecil. Berdasarkan survei bisa jadi besok ente nggak lolos. Tapi kan ente punya pengaruh ya. Iya, kemarin aja pemilu dulu saya bisa menang banyak pemilih. Artinya saya punya pengikut. Ente tokoh punya pengikut. Daripada ente di partai ini partai susah, ente pindah deh ke partai aneh. Pindah ke partai saya. Ya tapi kan saya sekarang anggota DPR, anggota DPRD. Berapa tahun lagi? Setahun. Ya kalau setahun lagi, sebulannya ente dapat berapa? Dihitung setahun dapat sekian. Nih duit 20 kali lipat. Pindah ke partai saya. Ya pindah. Daripada di partai yang lama setahun lagi cuma dapat dikit, besok pemilu belum tentu bakal terpilih, partainya udah kelihatan lemah, pindah ke partai baru, udah dapat duit puluhan miliar. Nah, maka oleh partai lamanya dia dipecat, dikeluarkan dari anggota DPR. Ya nggak apa-apa. Nah, di partai baru ya kampanye lagi, duit ada, besok terpilih bagus, nggak terpilih untung udah gede. Tuh. Nah, bagi para pengusaha, orang partai yang dia dirikan, maka besok-besok yang namanya DPR pusat itu kan ngurus undang-undang, yang namanya DPRD ngatur perda, diaturlah semua undang-undang dan perda-perda itu, semua peraturan yang akan memudahkan bisnisnya pada saat dia masuk ke daerah itu. Itu. Begitu juga kepala daerahnya. Ini siapa nih calon kuat nih? Ada 2 calon. Kalau perlu sumbang dua-duanya. Apa susahnya nyumbang dua-duanya? Siapapun yang jadi, maka dia akan berutang budi. Besok saya masuk ke wilayah kabupaten ini, saya mau bikin pabrik batu bara, maka izin mudah. Nah, perda diatur DPRD, anggota DPRD-nya partai saya, anggota saya. Maka sekarang pedagang semua bikin partai, politisi dibeli. Itu. Para kepala daerah juga dibeli. Nanti ini mah jabatan politik mentereng DPR, di atasnya kapitalis. Jadi kedahsyatan terbesar dunia ini adalah kapitalisme global. Itu. Nah, ya habis kita bagaimana dong Pak kalau udah begini? Ente orang tarekat, kenapa bingung-bingung amat? Kapitalisme boleh begitu kuat berkuasa. Yang maha kuat siapa? Allah. Nah, makanya zikir banyakin. Jadi besok pemilu siapa yang kita pilih nih Pak? Untuk DPR, DPRD, untuk anggota DPD, untuk DPR, DPD, untuk presiden. Ente orang tarekat kenapa bingung? Ya, habis subuh 17 April ya zikir aja biasa. Nah, begitu nanti mau ke bilik suara sambil nunggu giliran zikir kopi. Dok, dok, dok. Aku milik Allah. Tidak ada yang boleh membeli diriku. Ya? Orang kasih sembako dari pihak mana aja terima aja. Ya? Dikasih ya, nggak usah ribut ya. Yang mau kasih dari mana aja terima. Tapi soal pilihan, aku milik Allah dan tidak ada yang bisa membeli aku. Maka pilihanku akan kuberikan kepada yang mana saja yang Allah ridho. Zikir, hobi, yaitu masuk TPS juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim, karena banyak setan itu di TPS itu ya para aktivis partai yang nggak ragu-ragu untuk main curang melawan hati nuraninya itu pada ngumpul itu di situ nanti. Aparat-aparat yang mestinya netral juga demi keselamatan jabatan dan pangkatnya pun pada ikut campur juga itu nanti ya. Duit semua duit itu. Pihak-pihak yang mesti netral ikut campur. Nah, banyak setan. Kita zikir yang kuat, masuk ke daerah banyak setan. Nah, siapa yang dicoblos? Ya udah zikir. Ya Allah, tangan ini milikmu. Arahkan kemana tangan ini mengarah. Kemana? Ya terserah Allah. Itu. Jadi saya nggak kampanye sekarang. Ente tegang amat sih mata. Wah, nih mana nih? Kayak Wahyudin mau kemana? Kita orang tarekat, hidup kita demi Allah, bersama Allah, karena Allah, untuk Allah. La ilaha illallah. Ya tapi memang dunia begini strukturnya. Zaman dulu penjajahan dilakukan oleh swasta,
ketika nanti VOC-nya mereka pun saling curang dan kekuasaan tetap di tangan Allah. Pada saatnya VOC itu, perusahaan-perusahaan itu oleh Allah dibikin hancur juga. Ya, kekuasaan di tangan Allah, biar hebat kayak apa. Begitu VOC hancur karena banyak korupsi, barulah para pedagang ini minta backing kepada rajanya di Belanda. Barulah Belanda sebagai kerajaan, sebagai pemerintah mengirim utusannya. Diutuslah tahun 1800 Gubernur Jenderal Belanda ke Indonesia. Jadi yang menjajah sejak tahun 1511, tahun 1600, 1700 itu pedagang. 1800 baru masuk kerajaan, pemerintah. Jadi negara tuh baru masuk 1800. Sebelumnya itu pedagang yang menguasai Indonesia, yang menjajah sultan-sultan Indonesia itu. Nah, 1800 baru datang Gubernur Jenderal Belanda. Datanglah tentara Belanda. Jadi dijajah oleh negara itu baru 1800-an. Begitu. Nah, ringkas cerita, 1917 di Eropa terjadi Perang Dunia Pertama, bersambung dengan Perang Dunia Kedua, maka tatanan politik dunia dengan Perang Dunia hancur, berantakan, perang itu. Maka setelah Perang Dunia Kedua, dunia diatur lagi. Di antara yang mengatur itu, boleh muncul kerajaan-kerajaan baru, tetapi dari semua negara-negara baru, negara yang menang peranglah yang harus menguasai. Itulah 5 negara yang kemudian menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, 5 negara itu yang menguasai. Bikin PBB, semua negara musyawarah, apapun hasil musyawarah majelis PBB ini, majelis PBB, kalau tidak disukai oleh 5 negara atau salah satu itu berhak memveto, tidak setuju. Silakan 183 negara anggota PBB atau hampir 200 lah ya, berunding kayak apa. Begitu nanti tidak disukai oleh salah satu dari 5 negara yang punya hak veto, semua itu dinyatakan batal. Karena 5 ini pemenang Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu Israel merampas tanah Palestina, melakukan tindakan kekejian yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ratusan PBB mengeluarkan resolusi. Tindakan Israel itu tidak baik. Tapi karena didukung oleh Amerika, apapun keputusan PBB diveto oleh Amerika. Itu diveto oleh Inggris, diveto oleh Perancis. Selesai masalah. Jadi bagaimanapun dunia ini dikuasai oleh 5 negara secara politik. Tapi di atas 5 negara yang ada kepala negaranya itu muncul kekuatan kapitalisme baru. Gitu. Ada kapitalis juga. Justru para kapitalis itu yang ngatur. Di sini negaranya pajaknya harus begini, di sini pajaknya harus begini, ini industrinya harus begini, ini pengembangan SDM-nya begini. Mereka yang atur. Itu 5 negara besar. Apa aja anggota tetap Dewan Keamanan PBB? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. 5 negara itu. Ya. Dan menariknya 5 negara itu, Amerika, Inggris, Perancis, termasuk Rusia, ini didominasi oleh kelompok-kelompok Zionis Yahudi. Saya nggak tahu Cina ini apakah Yahudi udah masuk ke sana juga, Zionisnya, atau jangan-jangan dia yang udah jadi Yahudi Asia. Itu ya. Jadi 5. Nah, 5 ini pun bukan yang paling kuasa, di atas kekuatan orang-orang kaya. Ini orang kaya dari mana? Dari negara mana saja. Orang kaya dia punya paspor mana saja. Ini orang-orang kaya yang punya paspor banyak. Itu. Dan kalau datang kemana-mana disambut. Itu. Dan mereka lah yang mengatur. Apa yang harus terjadi dengan Eropa? Apa yang harus dilakukan dengan Amerika? Apa yang harus terjadi dengan Asia? Itu diaturnya di sini. Mana yang dibiarkan pakai sistem diktator? Nah, tetap diktator. Kenapa? Selama negara itu masih dipimpin oleh diktator, itu masih menguntungkan bisnis mereka. Nah, tapi negara mana yang sudah saatnya harus pakai demokrasi? Kenapa pakai demokrasi? Lagi-lagi bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat negara itu. Mana yang paling menguntungkan buat mereka? Itu. Amerika itu demokrasi, Indonesia demokrasi, tapi kan dibikinnya beda.
Nih, presiden. Di Amerika ada dua partai terbesar terkenal, Demokrat dan Republik. Kalau mau pemilu di tiap-tiap negara bagian, kalau kita di Indonesia, ini partai tiap provinsi memilih calon. Oh, Demokrat punya calon-calon ini di provinsi ini, provinsi ini, Republik punya calon ini. Nah, itu namanya kaukus. Jadi kepentingan partai di tiap provinsi. Nanti dinaikkan ke tingkat nasional, namanya konvensi. Nah, dari partai Republik, dari provinsi ini, diadu mana yang paling unggul. Nah, ini ya, itu partai Republik. Partai Demokrat, dari provinsi ini, siapa yang dicalonkan, diadu. Nah, muncul dua calon. Nah, kalau sudah dari kaukus ke konvensi, baru nanti pemilu diadu deh tuh, dua calon utama, Demokrat atau Republik, diadu. Terus kalau sudah pemilu siapapun presiden yang dapat suara langsung menang jadi presiden? Tidak. Itu kan maunya rakyat. Maunya pengusaha, maunya tokoh beda lagi. Nah, jadi selain partai pilih calon di tiap provinsi, diadu di tingkat nasional, nanti diadu lagi. Nah, itu pilihan rakyat semua. Ada lagi yang disebut electoral college. Tiap-tiap provinsi dari masing-masing partai pilih calon-calon orang-orang yang dianggap tokoh. Nah, nanti tiap-tiap provinsi kemudian naik ke tingkat nasional, siapapun yang sudah dipilih oleh rakyat melalui pemilu dipilih lagi oleh electoral college ini, yang merupakan kelompok khusus. Nah, memang diperhatikanlah suara aspirasi rakyat, tapi yang menentukan ya dia. Itu. Maka sudah banyak kasus di Amerika yang dipilih oleh rakyat menang siapa, yang dipilih dari sini yang menang siapa, lain. Nah, sekarang itu di Amerika. Di Indonesia dikondisikan supaya demokrasi yang terjadi demokrasi liberal. Maka sekarang kita sangat liberal. Itu. Nah, contoh liberalnya, ada orang pendidikannya tinggi, dia ahli hukum tata negara, dia mungkin juga ulama dan kiai. Selama ini dia selalu mikirin nasib bangsa dan orang banyak. Selama ini dia ngurusin umat, pengorbanannya udah banyak. Sampai-sampai dia kagak kaya, karena uangnya pun banyak disedekahkan demi kepentingan umat. Ini orang-orang yang sebenarnya sangat bermanfaat buat manusia. Dia cerdas, dia pinter, dia punya integritas moral, dia punya wawasan, dia punya pengorbanan, dia punya perjuangan, track recordnya bagus. Tapi begitu pemilu liberal, dia hanya berhak dapat satu suara. Di tempat lain banyak orang yang bodoh-bodoh, miskin-miskin, kelakuan jelek, terbelakang. Kalau pemilu satu suara, tapi jumlahnya kan banyak. Ada orang yang didukung duit. Dengan didukung duit, dia bagi-bagi duit nih kepada yang bodoh, yang miskin, yang terbelakang. Pilih saya. Karena dia dapat dukungan suara banyak. Begitu pemilu, ini cuma satu, ini banyak. Yang menang yang didukung orang banyak. Padahal bisa jadi dia penjahat. Tapi karena dia bisa merangkul orang banyak untuk mendukung dia yang menang. Nah, ini memang boleh saja ilmunya tinggi. Tapi justru karena ilmu tinggi, kampanye nggak berani ngebohong. Itu. Ada rasa malu yang tinggi, yang dipikirkan kepentingan umat, kepentingan bangsa. Yang satu memang serakah dan lapar kekuasaan, bohong jalan terus, nipu jalan terus. Yang penting kasih duit, pengaruhi orang dengan hoax. Akhirnya dia menang. Inilah yang terjadi. Ya, tidak sedikit wilayah-wilayah kabupaten dan kota, saya tidak katakan seluruhnya, tapi tidak sedikit kabupaten dan kota dipimpin oleh kepala daerah yang merupakan monster bagi rakyatnya. Karena dia bukan bekerja untuk bangsa, bukan bekerja untuk umat, bukan bekerja untuk negeri, dia bekerja untuk pemodal-pemodalnya. Itu. Ada satu kabupaten waktu itu, gimana? Wah, payah nih Pak Bupatinya, pembangunan nggak jalan, segala macam. Masyarakat semua ngomongin kejelekan dia. Begitu satu periode habis,
mau masuk periode 2, orang-orangnya dekat, Pak, ini udah mau masuk periode kedua, kenapa Bapak nggak mau turun ke masyarakat, lakukan pendekatan? Nggak perlu dia bilang. Yang namanya rakyat saya gampang, 2 hari menjelang hari H, gelontorin dengan sembako, kasih. Ternyata betul omongan dia. 2 hari menjelang pilkada, banyak pihak dikerahkan, kasih sembako, menang dia jadi bupati tahap kedua. Nah, karena dia sudah gelontorin duit, sudah menang, apalagi periode 2, nggak mungkin ada periode 3. Dia harus mikir bagaimana mulangin modal. Begitu dia mulangin modal, 3 bulan setelah dilantik masuk KPK. Jadi bagaimana mungkin koruptor bisa kita pilih, orang jahat bisa kita pilih. Ada lagi pilkada kemarin tuh, saya agak lupa, daerah Jawa Timur. Sudah jelas-jelas dia tersangka KPK, emang belum diproses, tapi malah menang dan dilantik lagi. Lebih gila lagi negeri kita ini. Orang sudah jadi tersangka koruptor, pilkada menang, dilantik. Nah, setelah dilantik, baru kemudian diproses, akhirnya copot lagi jabatannya. Masa di Malang DPRD semuanya masuk ke KPK? Masa waktu tahun 99 yang menang jadi ketua DPRD di kota, salah satu kota di Sumatera Utara, Preman Pasar, masa di Sumatera juga masuk? Ini demokrasi ini menghancur. Demokrasi liberal kayak begini, ini merusak rasionalitas kita, merusak moral kita. Dan lebih gila lagi, kita lagi yang ikut-ikutan berantem di WhatsApp. Padahal siapapun yang jadi presiden, ente besok naik bis, jalan kaki. Kenapa diantara kita jadi bermusuhan? Ya, tetap aja dia yang terpilih tidak mengabdi pada rakyatnya, pada bangsa dan umatnya. Dia akan mengabdi kepada para pemodalnya. Itu yang terjadi. Nah, maka menjelang dalam situasi seperti ini, perbanyak zikir, mohon pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan negeri ini. Kenapa Pak sistem begini bisa diterapkan? Sistem begini bisa diterapkan karena undang-undangnya begitu, karena konstitusinya begitu. Kenapa dibikin undang-undang begitu? Undang-undang itu kan yang bikin DPR kemarin. Lah DPR yang kemarin waktu bikin bagaimana? Sudah jadi rahasia umum dan orang tahu. Setiap undang-undang itu ada duit berseliweran. Jadi anggota-anggota DPR itu dapat duit, setuju undang-undang. Bahwa undang-undang itu nanti akan merusak negeri ini, dia udah dapat duit. Itu. Tiap undang-undang ada harganya. Ini para pengkhianat negeri dan bangsa ini. Itu. Ya, nggak usah ragu Anda bicara begini. Ya. Tapi kalau Anda kurang cerdas jangan. Sebab kalau Anda emosi, nanti Anda sebut partai, Anda sebut nama, Anda kena undang-undang ITE. Nah, kalau saya kan dari tadi cukup cerdas, nggak nyebut partainya, nggak nyebut namanya. Nah, siapa yang mau pasalin saya begitu? Nah, itu saya bicara sejarah. Itu ini menuntut kecerdasan. Tapi orang cerdas juga banyak yang jadi masalah. Orang cerdas nggak punya nyali. Nggak punya visi, tidak mau dia memberikan wawasan penerangan kepada umat dan bangsanya. Yang lebih gila lagi, cerdas tapi sudah pada terbeli. Itu. Ini. Nah terus kalau begini gimana Pak Wapidi? Rasulullah aja Mi'raj menghadapi situasi politik ekonomi yang kayak begitu. Mi'raj. Pada saat Mi'raj, Allah mempertontonkan kekuasaan-kekuasaannya. Dan dalam Mi'raj itu Rasulullah mengalami proses belajar sejarah. Bagaimana bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan bukan saja ke masa lalu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah pun dipertemukan dengan orang-orang yang masa depan. Syabdul Qadir, ruhnya diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam badan abad 12 nanti. Kalau ibunya udah hamil, terbentuk janin, ruh Syabdul Qadir masuk ke dalam janin itu abad 12. Tapi sebelum ibunya hamil, Syabdul Qadir yang ruh masih di alam lahut. Tapi 500 tahun sebelumnya Rasulullah mau Mi'raj, Syabdul Qadir diturunkan oleh Allah supaya dijadikan pijakan untuk naik burak. Itu. Jadi Rasulullah mengalami belajar ke masa lalu, belajar juga ke masa depan. Belajar di alam mulki,
juga tembus langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Jadi wawasan Rasulullah itu holistik, bukan hanya terjebak hidup dalam kekinian di masa sekarang, juga masa lalu, juga masa depan, bukan hanya di sini tapi di alam-alam yang lain. Maka Rasulullah hidupnya itu holistik, memahami persoalan tidak hanya parsial, sepotong-sepotong. Nah, maka kita pun nanti pemilu itu zikir aja sudah, nggak usah kita pahami sepotong-sepotong. Allah pertontonkan kekuasaannya. Bagi yang nggak ngerti, Isra Mi'raj itu dianggap hal yang mustahil, ya. Maka orang-orang kafir itu melakukan pelecehan, ya. Muslim. Tuh sekarang protes lagi, kafir jadi non muslim. Kafir, emang ada ayatnya, ya. Itu menjadi non muslim itu dalam status keluarga negaraan. Jadi saya jelaskan sedikit. Waktu Munas Ulama NU di Bandung itu ada yang bawa pertanyaan. Nih anak-anak muda kita nanya nih melalui medsos, negara kita kan bukan negara Islam, karena ketika mau bikin negara dulu oleh Jepang disuruh para tokoh berunding, namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada tokoh-tokoh yang muslim, ada tokoh muslim tapi sekuler, ada tokoh-tokoh kafir. Kafir berunding bagaimana bikin negara. Memang secara keagamaan muslim mayoritas, tetapi muslim mayoritas yang faham kenegaraan sedikit. Jadi muslim yang paham kenegaraan sedikit. Muslim yang sekuler menginginkan sekuler, didukung oleh kafir. Akhirnya terjadilah kesepakatan, jadilah NKRI. Jadi negara ini bukan negara Islam, negeri muslim, negeri yang banyak didiami muslim mayoritas, betul, tapi negara bukan negara Islam. Negara ini bukan negara agama, bukan negara agama. Itulah yang menjadi NKRI. Maka muncul pertanyaan, kalau di dalam negara Islam itu karena yang berlaku sistem Islam, orang kafir itu 4 kedudukannya. Seperti di Madinah, di Yathrib, karena sama-sama membentuk negara, jadi negara Madinah, mereka kafir, tapi kafir mu'ahad, kafir yang terikat dalam perjanjian, sama-sama. Nah, mendirikan negara Madinah terikat dalam perjanjian Sahifah Al-Madinah, Piagam Madinah. Itu ada kafir yang dia menundukkan diri kepada umat Islam, wilayahnya di luar itu, tapi kemudian minta tunduk, minta perlindungan. Ini namanya kafir zimmi. Zimmi harus bayar jizyah, bayar zakat, pajak kepada muslim. Tapi kalau perang, nggak usah ikut perang. Ente udah bayar pajak, kami yang perang. Anda kami lindungi. Nah, kalau yang kafir mu'ahad itu sama-sama kalau musuh datang ya sama-sama perang. Nah, ikut perang, biaya tanggung masing-masing, gitu. Kalau yang zimmi, kami lindungi. Musuh datang nggak usah perang, kami yang berperang melindungi Anda, tapi Anda harus bayar jizyah. Kemudian ada lagi kafir mustakman. Sudah ada negara muslim, ada orang dari negara lain kafir, mau masuk ke sini ngapain? Dagang, delegasi perdagangan. Mau ngapain? Ikut olimpiade, delegasi olahraga. Boleh, kamu kafir, masuk wilayah kami, mustakman, kami lindungi, kami jamin keamanannya. Ada tipe kafir yang keempat, kafir dan menyerang, maka diserang lagi. Ini dalam kondisi perang, ini namanya kafir harbi. Nah, anak-anak NU kemudian nanya, karena NKRI bukan negara Islam, bukan negara agama, maka orang-orang kafir di Indonesia ini apa statusnya? Apa kafir mu'ahad? Apakah kafir zimmi
yang harus kita lindungi. Perang mereka nggak usah ikut, kita aja yang perang, tapi mereka bayar jizyah. Apa kafir mustakman, sekadar dijamin keamanannya, sementara apa kafir harbi harus kita perangi. Maka ulama-ulama fikih NU itu bongkar semua kitab, berdiskusi, berdebat. Diskusinya bagus, meriah, cantik, ilmiah. Akhirnya disepakati bahwa dalam hubungan kenegaraan tidak ada status kafir. Mereka yang bukan Islam itu sebut muwatinin, warga negara. Nah, kalau dalam negara Islam ada muslim, ada kafir berkelas-kelas. Nah, karena ini bukan negara agama, maka tidak ada status kafir, disebut muwatinin saja. Itu. Nah, ya sampai di situ. Memang itu logika fikih begitu. Mau dimasukin kemana? Ke yang 4 itu nggak ada. Itu logika fikih. Tetapi ketika itu disuarakan di tahun politik, ketika orang sedang meneropong bagaimana politik masa depan, di situ jadi rame. Itu. Kalau semuanya adalah warga negara, maka warga negara yang disebut non muslim itu pun berhak suatu saat jadi presiden, tidak terlarang. Loh, tapi kan nanti bisa dijaga muslim mayoritas kalau bodoh dan miskin dibeli bagaimana? Dibelinya lewat apa? Ya lewat partai. Sekarang aja ada kejadian. Nah, jadi ada yang khawatir ke sana. Karena dulu awalnya meskipun tahun 45 betul negara ini bukan negara agama, bukan negara Islam, tetapi karena mayoritas penduduk muslim, maka presiden harus orang Indonesia asli, beragama Islam, menghormati yang mayoritas. Tapi kemudian digeser, kata-kata Indonesia, kata-kata harus beragama Islam dibuang pelan-pelan, kata-kata penduduk negara asli dibuang. Nah sekarang pun dibikin, mereka warga negara sama dengan kita semua. Itu demi keadilan. Keadilan itu ada dua macam. Ada keadilan sama rata, ada keadilan proporsional. Itu. Kalau keadilan sama rata, ya supaya adil, anak 4, ya dibagi sama rata, itu adil, keadilan sama rata. Tapi ada keadilan proporsional. Ini anak bungsu, makanannya baru bubur. Ini anak remaja, tumbuh gede, lagi doyan makan. Lah kalau dibagi sama rata, kelaparan dia. Yang di sini makannya butuhnya sedikit, yang ini lagi butuh banyak makanan. Itu. Jadi sama rata itu belum tentu adil. Itu. Ya. Nih, siapa yang istrinya 4? Jangan artikan keadilan itu sama rata, nggak bisa. Yang tertua, yang pertama itu nemenin ente waktu ente masih miskin. Itu. Ya, sedangkan yang terakhir nih, ente udah jadi pejabat, udah kaya, belakangan baru ngikut, masa semua bagi rata, lain perjuangannya. Jadi dulu keadilan itu proporsional. Negara ini bukan negara agama, mayoritas muslim. Yang banyak berjuang melawan penjajah muslim, yang banyak gugur tumpah darah suadanya muslim, maka dihargai secara proporsional. Maka secara proporsional itu memang harus Indonesia asli beragama Islam. Lalu ada masjid di istana, ya ada kementerian agama yang menterinya harus muslim, proporsional. Sekarang kelompok minoritas itu pinter, yang dikembangkan keadilan sama rata. Nggak usah lagi lah bicara mayoritas minoritas. Bicara mayoritas minoritas itu adalah sumber diskriminasi. Sekarang lihat di tempat lain, di negara-negara lain, ketika non muslim dalam posisi mayoritas, apa kata mereka? Kami mayoritas, kami yang menentukan. Tapi ketika dalam posisi minoritas, nggak usah bicara minoritas mayoritas lah, diskriminasi, kita sama rata aja. Nah, terus ada yang mengiyakan, yang bodoh siapa? Itu. Nih, sekolah makin tinggi, kenapa jadi makin bodoh ente? Hidup itu nggak cukup dengan ilmu. Hidup itu nggak cukup hanya dengan peci dan simbol-simbol keislaman. Ya?
sering-sering umrah dan haji. Hidup itu harus ada iman, ada ghirah, ada kecemburuan. Kepada siapa ente mau berpihak? Nggak bisa hidup ini tanpa ada pemihakan. Kepada siapa Anda mau berpihak? Umur kita nggak panjang. Pada saatnya kita akan kembali ke akhirat. Siapa penguasa akhirat? Allah. Siapa yang memberikan syafaat paling banyak nanti? Rasulullah Muhammad SAW. Ente harus berpihak kepada Allah dan Rasulnya, berpihak kepada umat Islam, bukan pintur wah keadilan lalu menari digendangin sama orang lain. Maka LGBT nanti bisa berkembang, ya. Free sex berkembang demi hak asasi manusia, demi keadilan yang sama rata. Gak bisa. Nah, itu jadi trik-triknya ke arah sana ini. Jadi kelompok yang satu itu mempersoalkannya begitu. Ini trik. Jadi digeser, ujung-ujungnya sama rata. Dulu yang berjuang yang paling banyak mati siapa? Engkong lo. Engkong kami yang banyak mati berjuang, gitu. Ya. Jadi ini cerdaslah, ya. Mau dari ormas mana ke, mau dari, karena hidayah itu dari Allah. Hidayah dari Allah, bukan dari ormas, bukan dari pimpinan politik. Kalau kita nggak kuat ke Allah, kita akhirnya terjebak pada fanatisme partai, terjebak pada fanatisme keormasan, terjebak pada fanatisme kesukuan, terjebak pada fanatisme kedaerahan. Semua fanatisme itu menjadi penghalang turunnya hidayah dari Allah. Zikir begitu. Nah, saudara sekalian, paham nggak? Kan belum dibayar, udah paham duluan. Ya, itu. Nauzubillah min dzalik. Ada iman, ada ghirah. Ghirah itu artinya kecemburuan. Nah, kecemburuan itu menunjukkan pemihakan. Nah, ringkas cerita, saudara sekalian, dalam kajian tentang mati dan wafat, bahwa orang yang sudah mati, ya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah akan mewafatkan anfus. Anfus jamak dari nafs. Nafs yang hakiki, nafs yang berwujud ruh, ya. Nah, mati dulu ketika diri kita. Nafs yang hakiki, nafs yang berwujud ruh. Tapi nafs yang hakiki sedang ada di dalam basar, sedang sempurna. Jadi nafs yang ruh sedang menyatu dengan basar menjadi nafs yang sempurna. Nah, bisa jadi pada basar, pada badan hayatnya habis. Karena hayat habis, nyawa habis, energi habis, daya habis, tenaga habis, dia punya hawa nafsu pun redup. Ini namanya mati. Nah, begitu mati, nafs yang hakiki, ruh dicabut keluar, diwafatkan. Nah, jasad yang udah mati dikubur, busuk, terurai, meleleh, tinggal tulang tengkorak, ya. Sendirian di dalam lubang yang gelap dan pengap, nungguin kiamat, ya. Paling kalau dia iseng ya dia joget-joget lah, gitu ya. Tapi lama-kelamaan tulang-tulang tengkorak juga pada kropos, busuk. Jadi manusia yang kembali, yang ruh kepada Allah, yang dari bumi kembali ke bumi. Ketika sudah mati dan ruh, basar sudah busuk, ruh dibawa ke alam permulaan alam akhirat yaitu barzah, masih bisa nggak kembali ke dunia? Masih bisa nggak? Bisa. Siapa orang, tiap ada orang Islam berkirim salam untukku kepada melalui Allah, ya Allah sampaikan salam untuk Muhammad. Allah mengembalikan ruhku ke bumi dan aku akan menjawab salam orang itu. Yang mati badan, ruh tidak mati, pindah dimensi. Oleh Allah diizinkan hadir, ya hadir. Itu. Emang dari dulunya juga di alam lahut kok.
belum waktunya turun, diturunkan juga. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, 500 tahun sebelum ada janin ibunya udah diturunkan untuk menyiapkan Rasulullah naik ke Burak. Apalagi yang sudah pernah di bumi, badannya mati, bawa ke sana, ya buat balik lagi nggak ada kesulitan. Dia pernah tinggal di sini, pernah kos di sini, dia masih ingat tempat kosnya yang lama itu. Ya, maka ini hadis-hadis sahih. Ketika seorang muslim ziarah ke kubur saudaranya, dia ucapkan salam, ruh saudaranya pun dihadirkan menjawab salam. Itu. Jadi jangan ragu ziarah. Kecuali ente Wahabi, anti ziarah banget. Ya? Nah, begitu juga kalau kita datang, duduk di samping kuburan keluarga kita, kita zikir, baca doa, rohnya hadir dan merasakan kenikmatan, ditemenin dengan zikir-zikir dan doa-doa. Nikmat itu. Makanya yang perempuan kalau ziarah pakai pakaian jangan sembarangan, ya. Apalagi yang diziarahi mantan lagi kan, pakai baju sembarangan, itu jadi membangkitkan kenangan masa lalu. Ziarahnya sembarangan. Maka Sayyidina Ali dan Umar pun pernah punya kesepakatan, siapa yang mati duluan, kalau di alam barzah sudah tenang, bebas, leluasa, pertanggung jawab sudah selesai, minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Sayyidina Umar mati duluan, wafat duluan, dan setahun kemudian ketemu, datang menjumpai Sayyidina Ali, dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Begitu. Iya, tapi kan Sayyidina Ali ketemu Umarnya waktu itu mimpi. Jangan sembarangan dengan mimpi. Karena siapa yang berjumpa dengan aku, siapa yang mimpi berjumpa dengan aku, begitulah aku sesungguhnya. Itu. Siapa yang berjumpa dengan aku, akulah, begitulah aku sesungguhnya. Karena ketika kita tidur, ruh kita dikeluarkan, ruh dari alam barzah datang, ruh ketemu ruh, badan tidur, kita sebut mimpi. Itu. Jadi mimpi ketemu Rasulullah itu benar. Itu. Bahkan bukan saja dalam mimpi, dalam keadaan istaiqadha, terjaga, nggak tidur, itu bisa ketemu dengan ruh yang sedang diturunkan. Banyak kasusnya sudah, banyak kasusnya. Ketika Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki datang ke Habib di Kuitang, lalu membacakan qasidah, Habib di situ nangis bercucuran air mata. Puji-pujian Rasulullah sedang dikumandangkan. Lalu ditanya, kenapa anda tadi nangis sampai begitu? Saat puji-pujian dilantunkan, aku melihat Rasulullah hadir. Beliau tidak tidur. Dan itu dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak masalah. Apalagi di kalangan para sufi. Itu hal yang biasa. Maka dulu asal mulanya, begitu baca barzanji sampai di tempat bagian yang berbunyi Allah ya Nabi salam alaika, ada yang melihat dengan izin Allah, salawat dan salam dikumandangkan, Rasulullah hadir, dengan izin Allah dia melihat, menyaksikan, langsung dia colek sebelah, diri, karena yang nyuruh gurunya, yang lain pada berdiri. Sejak saat itulah menjadi tradisi. Begitu di bagian itu semua pada berdiri, padahal kagak ngelihat. Itu. Ya nggak apa-apa, karena ada yang melihat. Nah, yang melihat ngasih tahu Rasulullah datang. Dan itu hal-hal yang dulunya gaib-gaib, nggak mungkin diketahui orang banyak, sekarang semakin terbuka secara objektif. Itu. Ada orang yang kalau lagi mahalul qiyam blok jatuh pingsan. Itu. Nah, dia blok jatuh. Ditanya kenapa? Begitu kita mulai berdiri, wih, datang rombongan orang berjubah putih, bercahaya semua. Itu siapa nih? Siapa? Satu cahayanya paling kuat. Itu ada yang lewat paling dekat. Saya tanya, kamu siapa sih? Saya Umar. Nah, lewat lagi, kamu siapa? Saya Abu Bakar. Lah itu siapa? Itu Rasulullah. Rasulullah blok pingsan. Ya, karena nggak siap. Itu mental. Nabi Musa juga kan, setelah di khalwat 40 hari, ibadah 40 hari, Allah ridho banget. Mau minta apa? Bakal dikabulin. Tapi Musa udah nggak minta yang lain-lain. Udah nggak ada cinta dunianya.
yang ada mahabbah, cinta yang kuat kepada Allah. Meminta apa? Minta ngelihat Allah. Penasaran. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhan, arini. Arini itu Rene. Hadirkan dirimu di hadapan supaya aku bisa lihat engkau. Allah bilang lantaroni, kamu nggak bisa lihat aku. Begitu melihat cahaya, pingsan Nabi Musa. Nah, jadi Rasulullah hadir. Bahkan orang-orang yang dengan izin Allah pun tanpa harus tidur, tanpa lewat mimpi menyaksikan. Gitu. Nah, oleh sebab itu turunnya manusia dari alam arwah. Dulu dia di alam lahut, turun ke bumi menyatu dengan basar. Basarnya mati, dia dikembalikan ke alam akhirat, permulaan alam akhirat namanya barzakh, dan dia masih dihadirkan lagi, itu bisa. Atau dia di alam lahut, belum waktunya diturunkan, di bumi belum ada wadah, emaknya belum ada, emaknya belum hamil, belum ada janin buat dia, tapi dia pun sudah diturunkan. Itu bisa, karena yang disebut alam itu bukan badan dan fisik. Ada alam mulki, ada alam arwah, alam ruh. Kita jangan terlalu sempit memahami. Orang tasawuf nggak sempit. Itu makhluk, semua dalam kendali Allah. Begitu. Nah, ringkas cerita, hampir zuhur. Maka kemudian jangan heran tentang pertemuan itu. Syekh Abdul Qadir menjadikan pundaknya sebagai pijakan Rasulullah SAW. Setelah naik burak, Jibril membawaku terbang, turun di satu tempat. Salat, kata Jibril. Aku pun salat 2 rakaat. Ini hadisnya sahih. Saya potong-potong aja supaya mudah. Selesai salat, aku bertanya, kenapa harus salat di sini? Jibril jawab, "Shallaita bi Thayyibah." Kamu baru saja salat di Thayyibah. Dan ke tempat inilah kamu bakal hijrah nanti. Oh, Thayyibah itu Yatsrib yang nanti jadi Madinah. Terbang lagi, turun lagi disuruh salat. Habis salat aku tanya, kenapa salat di sini? Jibril jawab, "Shallaita bi Tursina." Kamu baru salat di Gunung Sina. Disinilah dulu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Yang Musa nggak minta ngelihat Allah sampai pingsan-pingsan, kapok dia. Nah, jalan lagi, terbang lagi, turun lagi, suruh salat. Kenapa salat di sini? Sholaita bi baitil lahmi. Kamu baru saja salat di baitil lahmi, baitil lahmi, baitil laham, Bethlehem. Disinilah tempat lahirnya Nabi Isa dulu. Lalu aku dibawa masuk ke Baitul Maqdis. Begitu masuk ke Baitul Maqdis, fajama'a li al-anbiya, bergabunglah denganku para nabi-nabi yang lain. Yang mati basar, badan, arwah tidak mati. Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, para arwah diturunkan ke Baitul Maqdis. Fa'ammahum, dan aku mengimami mereka. Kenapa Nabi Muhammad yang datangnya belakangan malah jadi imam? Bukankah yang lain-lain itu malah senior? Senior apanya? Turun ke buminya emang senior duluan. Tapi ketika Allah mencipta ruh di alam arwah, yang paling pertama dicipta ruh Muhammad SAW. Lalu ruh lain, lalu ruh lain, lalu ruh lain, lalu ruh lain. Memang itu ruh yang diturunkan ke bumi duluan, Adam. Ruh lain, ruh lain. Ruh Muhammad SAW diturunkan belakangan. Di muka buminya yang lain senior, tapi di alam arwah ruh Muhammad yang senior, yang lain nggak berani jadi imam. Itu. Bahkan nanti setelah sholat di Baitul Maqdis, Jibril membawaku naik ke langit pertama. Di sana aku jumpai Nabi Adam, terjadi dialog sampai akhirnya langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Jadi ketika para nabi mati badannya dikubur, arwah mereka ditempatkan di tempat yang berbeda-beda jenjangnya. Perbedaannya karena apa? Siapa yang ketika di bumi paling berat perjuangannya, paling besar pengorbanannya, nanti dapatnya lebih tinggi. Kenapa Nabi Adam di tempat langit pertama nggak terlalu berat? Adam masukkan dalam badan, blek, dari badan Adam dibikin badan basar kedua, masukin roh Hawa, kawin, punya anak, janin, masukin ruh, anaknya 40 orang lebih, 41 kata sebagian. Tapi ngurusin anak zaman dulu
Anaknya ada yang bandel, nggak ada yang repot main game online melulu, nggak ada yang kebut-kebutan, nggak ada yang nongkrong di mall melulu. Anak zaman dulu ya. Paling yang rada bandel Qabil itu sampai ngebunuh siapa? Abangnya ya, abangnya apa adiknya? Bunuh adiknya. Hanya itu. Jadi nggak berat-berat amat, ya. Belum ada pertempuran di medsos menjelang pilpres. Nah, nabi-nabi lain lebih berat. Yang paling berat itu Nabi Ibrahim. Tapi sudah di langit ketujuh pun nanti Jibril perintahkan Rasulullah naik, dan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa. Jibril pun nggak bisa. Itulah Sidratil Muntaha. Itu hanya Rasulullah Muhammad. Ini senior. Maka yang lain nggak berani maju jadi imam waktu di bumi itu. Nah, tetapi sudah segitu seniornya pun, ya, lalu ditanya, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saat Mi'raj itu di sana, saat di Sidratul Muntaha, engkau melihat Allah? Apa kau lihat Allah? Nabi katakan, tidak. Nur, inni ara. Aku tidak lihat Allah. Yang terlihat itu cuma cahaya saja. Cahaya yang kuat, cahaya yang kuat, cahaya yang kuat. Itu. Nah, demikianlah saudara sekalian. Cukuplah pesan-pesan sampai di sini. Jadi kalau setelah ketemu Allah, kalau kita udah sampai Sidratul Muntaha di tingkat kesempurnaan, ya udah sempurna, kagak balik lagi kita. Tapi Rasulullah tugas belum selesai. Maka Rasulullah diturunkan lagi ke bumi. Tugas belum selesai. Tapi yang paling penting, beliau sudah sangat yakin banget. Itu sebelum berangkat sedih, backing politik wafat, Abi Thalib backing keuangan wafat, Khadijah, musuh makin kuat, sedih Nabi. Tapi dalam sedihnya di Isra Mi'rajkan, Allah perlihatkan kekuasaan. Maka Nabi Muhammad, oh Allah tuh hebat, dunia bukan cuma Mekah aja, Allah hebat begini. Sudahlah, seakan Allah berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, pendukung politikmu, pendukung ekonomimu sudah wafat, tapi kamu jangan takut menghadapi orang musyrik. Kenapa? Karena masih ada aku adalah Allah yang hebat. Nih, ku perlihatkan hebatku. Maka Rasulullah pun yakin. Begitu turun, nggak ragu lagi dakwah. Pagi cerita, aku semalam begini. Temannya bilang, ya Rasulullah, cukup kau cerita dengan aku. Aku nggak ada ragu iman dengan engkau. Tapi apa kata orang kafir itu? Tapi Rasulullah tidak takut beliau dicerca. Maka beliau langsung ceritakan. Begitu diceritakan, ya sudah, orang-orang kafir itu hantem Rasul. Kesempatan nih untuk mencaci maki, makin dihancurkanlah Rasulullah dan Islam. Tapi apakah Rasulullah ragu? Tidak. Rasulullah udah mantap begitu. Nah, karena itu kembali dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing, terutama situasi ekonomi politik yang kayak begini, kita menghadapi serbuan kapitalisme internasional, pertarungan dagang Amerika dengan RRT begitu kuat pengaruhnya, sehingga apa yang terjadi dalam politik di Indonesia tidak lepas dari pertarungan Amerika dan RRT ini. Kita jangan bingung. Mi'raj, zikir, minta petunjuk. Itu ya, jangan hancurkan umat ini ya. Pilpres besok 17 April selesai, tapi umat Islam masih tetap ada, tarekat masih tetap ada, NKRI tetap ada. Janganlah yang panjang-panjang, yang jauh-jauh dikorbankan hanya untuk kepentingan besok. Ya tapi susah nih Pak, mikir kacau nih, pertarungan begini-gini. Mi'raj ya. Rasul menjadi orang yang diperjalankan oleh Allah. Kalau Rasul menjadi orang yang diperjalankan oleh Allah, kenapa kita tidak menjadi orang yang diperjalankan oleh Allah? Loh, emang bisa Pak? Bisa. Zikir la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha, tidak ada yang dituju, didamba, disembah, dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, tidak ada illallah, maka nanti kita diperjalankan oleh Allah. Jadi menghadapi situasi gonjang-ganjing politik ekonomi yang mengerikan ini, tetap diperjalankan oleh Allah. Ya, nggak usah khawatir. Demikian kajian hikmah ilmiah ya,
Karena dengan Mi'raj itu kita diajak untuk melihat persoalan secara meluas. Kita lihat sejarah, kita bicara tentang ruh, kita bicara tentang ekonomi, politik, kita bicara soal pilpres, kita bicara tentang penjajahan masa lalu, segala macam. Pokoknya kita menerabas kemana-mana. Karena memang Isra Mi'raj itu Allah memberikan kesempatan pada Rasulullah untuk menerabas kemana-mana, memahami hidup ini terlalu luas, ya. Hidup ini terlalu luas daripada sekadar 17 April. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.